Welcome to my presentation video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ainia Jamaliah dengan NIM 49. Saya berasal dari BKI 1, Fakultas Dakwah. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengusung tema tentang keteladanan dari perilaku, sikap, dan pemikiran para ulama. Salah satu ulama yang saya pilih adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana saya akan membahas secara mendalam tentang biografi, pemikiran, dan beberapa keteladanan dari perilaku, sikap, dan pemikiran beliau. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu biografi tentang beliau. Nama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau lahir tanggal 24 Januari 1926 di Jember, Jawa Timur. Beliau adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rois Am Syuriah, tepatnya pada tahun 1984 hingga tahun 1991. Beliau wafat tanggal 23 Januari tahun 1991 pada saat beliau berumur 64 tahun. Demikianlah biografi singkat tentang beliau. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama ada trilogi Uhwah. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini menekankan pemikirannya tentang persaudaraan yang disebut dengan trilogi Uhwah. Trilogi Uhwah ini ada 3 macam. Yang pertama ada Uhwah Islamiyah, yang kedua Uhwah Watoniyah, dan yang ketiga Uhwah Basoriyah. Yang pertama itu Uhwah Islamiyah. Konsep ini merujuk pada persaudaraan di antara umat muslim. Dalam konsep ini, umat muslim dianggap sebagai saudara dan saudari. Persaudaraan ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat muslim. Yang kedua ada Uhwah Watoniyah. Konsep ini merujuk pada persaudaraan di dalam bangsa. Ini menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara semua warga negara suatu negara, tanpa memandang dan membeda-bedakan agama, etnis, atau status sosial mereka. Yang ketiga ada Uhwah Basyariyah atau insaniyah. Konsep ini merujuk pada persaudaraan di antara seluruh umat manusia, tanpa memandang agama atau kewarganegaraannya. Ini menekankan pentingnya perlakuan yang menghormati dan mengangkat martabat setiap manusia. Konsep Uhwah Basyariyah atau yang disebut juga dengan konsep Uhwah Insaniyah penting juga untuk menjaga perdamaian dan harmoni di antara berbagai bangsa dan budaya. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, ketiga konsep persaudaraan ini saling terkait dan penting untuk menjaga hubungan yang baik antara manusia, agama, dan negara. Pemikiran beliau yang selanjutnya adalah perspektif beliau tentang 4 pilar keagamaan. 4 pilar keagamaan yang dimaksud adalah yang pertama, sholat berjamaah, merupakan ibadah dalam bentuk permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mengalirkan rahmat kepada hambanya. Makna seperti ini dapat kita simak dari logo UIN khas Jember, yang mana makna tersebut dapat dilambangkan dengan air terjun, yang mana air terjun ini diartikan sebagai curahan rezeki yang dialirkan atau dilimpahkan oleh Allah kepada manusia sebagai pemakmur di muka bumi atau khalifah fil ard. Sesuai dengan filosofi air pula, imam atau pemimpin harus tampil mengalirkan ilmunya yang luas dan bermanfaat kepada para jamaah atau umat rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Berarti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang rahmatan lil alamin.
Karena dengan Al-Quran, segala problematika kehidupan manusia dapat terselesaikan sesuai dengan petunjuk ilahi Robbi. Al-Quran pula yang menjadi dasar utama filosofi makna logo UIN Jember. Maknanya yaitu bahwa Al-Quran adalah titik pusat yang menjiwai segala macam disiplin ilmu yang dikembangkan di dalam bingkai UIN Jember itu sendiri. Untuk itu, menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kemurnian ajaran Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Lalu yang ketiga adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW pula, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga saat ini sebagai ajaran yang memberikan rahmat, kesejukan, dan kebahagiaan. Semangat mengembangkan masyarakat yang baik sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, dan ini juga menjadi spirit makna penting dalam logo UIN Jember yang mana disimbolkan dengan sayap. Sayap artinya filosofinya yaitu kita harus memiliki kekuatan, kesanggupan, dinamika, dan kemauan keras untuk terus berkembang dan terbang ke atas meraih cita-cita yang tinggi, rahmatan lil alamin. Dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW yang penuh tantangan, hambatan, dan rintangan sebelum akhirnya memetik kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan Nasrullah. Yang keempat, yaitu tidak melakukan kezaliman. Ini dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap setiap tindakan zalim. Tindakan zalim ini dapat dimaknai sebagai bentuk penyengsaraan terhadap rakyat. Jadi kita harus meninggalkan perbuatan zalim, yang mana zalim ini sangat merugikan baik bagi diri kita sendiri dan utamanya kepada orang lain. Selanjutnya, pemikiran beliau adalah tentang pilar kebangsaan. Pandangan 4 pilar keagamaan di atas sejalan dengan 4 pilar kebangsaan, yakni PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbukti ampuh dalam menjaga kebersatuan Nusantara. Upaya-upaya merusak kesatuan negara Republik Indonesia adalah salah satu bentuk kezaliman yang harus kita lawan. Maka, keutuhan negara Nusantara ini harus dijaga sebagai bentuk komitmen kebangsaan seorang Muslim. Pandangan ini juga sejalan dengan makna dalam logo UIN Jember yang digambarkan dalam simbol bintang dengan 5 titik, yang melambangkan Pancasila sebagai pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral, pedoman dalam penyelenggaraan negara, petunjuk dalam mewujudkan cita-cita luhur, sebagai cerminan kepribadian bangsa yang membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pemikiran beliau yang selanjutnya adalah penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai landasan konstitusi final di negara Indonesia. Penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai landasan konstitusional di negara Indonesia maksudnya adalah hubungan Islam dengan Pancasila itu agar tidak dipahami secara simbolik saja, akan tetapi juga dipahami secara substantif, bahwa Pancasila ini juga merupakan wujud dari nilai-nilai Islam, karena di dalamnya terkandung tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu, 4 pilar keagamaan dan kebangsaan itu apabila dilaksanakan, setidaknya akan melahirkan suatu sikap dan perilaku generasi yang seperti atau diharapkan
seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq pula, yaitu konsisten, harmonis, aspiratif, dan solidaritas. Dan keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau, yang pertama ada komitmen pada pendidikan, kebijakan inklusif, kedalaman spiritual, pembangunan kemanusiaan, serta kepemimpinan yang berwawasan panjang. Jadi demikianlah beberapa penjelasan tentang beliau. Mohon maaf atas ketidakkesempurnaan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.